Suatu pagi terlihat ada seorang pria bernama Andrew sedang buru-buru berangkat kerja. Dia berusaha secepat mungkin sampai kantor duluan sebelum bosnya datang. Sementara di apartemen, bos Andrew bernama Margaret atau biasa dipanggil Maggie sedang bersiap-siap berangkat. Maggie ini adalah kepala editor di suatu perusahaan penerbit buku kota Boston, Amerika Serikat. Di kantor, seluruh karyawan sangat takut pada Maggie karena sifatnya yang galak dan perfeksionis. Mereka semua diam-diam menyebutnya nenek sihir. Andrew kemudian menemani Maggie ke ruangan seorang marketing kantor bernama Bob. Tanpa basa-basi, Maggie langsung memecat Bob. Cuma gara-gara satu masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan kurang dari 30 menit. Yaitu dia lupa menelpon salah satu penulis buku untuk tampil di acara TV bulan depan. Padahal tinggal diingetin aja Bob bisa nelpon si penulis dan masalah selesai. Tapi bos galak itu lebih milih mecat Bob. Waktu kembali ke ruangannya, Maggie menyuruh Andrew lembur hari Minggu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Bob yang belum selesai. Andrew di situ keberatan karena hari Minggu dia sudah ada rencana mau pulang kampung ke rumah orang tuanya di Alaska untuk merayakan ulang tahun ke-90 neneknya. Tapi Maggie tak peduli. Jika hari Minggu nggak datang, maka dia nggak akan segan-segan mecat Andrew juga. Mendengar ancaman barusan, Andrew cuma bisa istighfar. Siangnya Maggie dipanggil ke ruangan atasan. Atasan memberitahu bahwa perpanjangan visa Maggie di Amerika ditolak. Jadi Maggie ini adalah imigran dari Kanada. Kebetulan tahun ini visanya habis dan sedang dalam proses perpanjangan. Selama proses itu belum selesai, Maggie dilarang pergi kemana-mana dulu. Tapi ternyata beberapa hari lalu Maggie ketahuan pergi ke luar negeri gara-gara takut proyeknya tak berjalan lancar. Padahal sudah ada anak buahnya yang bertugas di sana. Namun karena Maggie tak pernah bisa percaya siapapun, dia jadi selalu turun tangan sendiri. Akibat pelanggaran tersebut, Maggie jadi terancam dideportase dari Amerika, atau dengan kata lain, dipulangkan ke Kanada secara paksa. Itu artinya Maggie otomatis juga akan dipecat. Dan kandidat terkuat untuk menggantikan posisinya adalah Bob, pria yang baru aja dia pecat tadi. Di tengah obrolan, Andrew datang. Seketika Maggie dapat ide. Karena tak ingin kehilangan pekerjaannya, Maggie spontan bilang kalau sebenarnya dia dan Andrew sebentar lagi akan segera menikah. Secara hukum, bila Maggie menikah dengan Andrew yang berkewarganegaraan Amerika, maka dia tak akan dideportase. Andrew di situ cuma bisa diem, ngangguk-ngangguk doang. Dia peka pasti Maggie sedang ada masalah. Untungnya atasan percaya, lalu menyuruh Maggie buru-buru mengurus berkas-berkas pernikahan ke kantor imigrasi agar masalah ini bisa cepat selesai. Dalam hitungan detik, gosip itu pun tersebar ke seluruh karyawan kantor. Mereka semua tak menyangka Andrew mau menikahi si bos galak. Dalam ruangan Maggie, Andrew bingung dan bertanya apa maksudnya tadi. Maggie pun menjelaskan panjang lebar tentang masalah visanya. Meski kondisinya sekarang sedang butuh bantuan Andrew, namun seperti biasa, harga diri Maggie masih tetap tinggi. Tanpa minta persetujuan Andrew terlebih dahulu, dia langsung bilang kalau mereka berdua akan kawin kontrak sampai proses visanya selesai diperpanjang. Lalu bulan depannya mereka akan bercerai. Alasannya simpel, jika Maggie dideportase, posisinya akan digantikan oleh Bob. Dan karena Bob sangat membenci mereka berdua, pasti saat menjadi pimpinan nanti, Andrew akan dipecat.
Bila tak mau hal itu terjadi, maka Andrew harus menuruti rencana Maggie ini. Sepulang kerja, mereka pergi ke kantor imigrasi. Dengan songong, Maggie menyuruh si petugas cepetan ngurusin berkas pernikahannya karena dia lagi sibuk. Sambil menahan kesal, petugas menjelaskan bahwa prosedur pendaftaran pernikahan dua orang yang beda kewarganegaraan itu lebih sulit dari pendaftaran pernikahan biasa. Nantinya Andrew dan Maggie harus menjalani proses wawancara secara terpisah serta akan mendapat pengawasan khusus. Jika pernikahan ini hanya kebohongan, maka Maggie akan dideportase serta dilarang kembali ke Amerika lagi selamanya. Sedangkan Andrew dihukum penjara selama 5 tahun, bahkan didenda $250.000 atau 3,8 miliar rupiah. Maggie di situ berusaha meyakinkan kalau pernikahan ini sungguhan. Dia dan Andrew memang beneran pacaran. Buktinya hari Minggu besok mereka berdua sudah punya rencana menginap di rumah orang tua Andrew untuk merayakan acara ulang tahun ke-90 neneknya. Alhamdulillahnya si petugas percaya, tapi dia tetap akan terus mengawasi mereka. Setelah keluar, Maggie mulai mengatur perubahan jadwal kerjanya di kantor bulan ini. Ia juga membacakan peraturan-peraturan selama proses sandiwara ini. Karena merasa dimanfaatkan, Andrew kesal, apalagi resiko kalau ketahuan terlalu besar. Jadi jika memang Maggie tetap ingin melanjutkan rencananya, Andrew minta 3 permintaan. Pertama, Andrew ingin naskah buku tulisannya diterbitkan. Kedua, dia ingin dipindahkan ke divisi editor. Dan yang terakhir, Maggie, si bos cewek galak berharga diri tinggi, harus berlutut memohon agar Andrew mau menikahinya. Mendengar permintaan nomor 3, Maggie shock. Namun kondisinya sekarang sangat terpojok. Dia butuh sekali bantuan Andrew. Mau tak mau, Maggie pun menyetujui semua permintaan asistennya itu. Andrew? Yes, Margaret. Cherries on top, marry me? I appreciate the sarcasm, but I'll do it. Hari Minggunya, Andrew dan Maggie berangkat pulang kampung ke Alaska. Di pesawat, Maggie mengatakan selama di Alaska, dia akan menginap di hotel aja. Maggie tahu Alaska adalah wilayah pinggiran Amerika. Jadi keluarga Andrew pasti keluarga miskin. Pokoknya dia janji tak akan merepotkan. Maggie juga bilang waktu proses wawancara nanti, bila petugas bertanya mereka sering pacaran di mana, jawab aja di apartemen Maggie. Karena pasti apartemen Andrew kecil dan petugas nggak akan percaya Maggie yang jabatannya tinggi mau pacaran di sana. Mendengar ucapan barusan, lagi-lagi Andrew istighfar. Sesampainya di Alaska, mereka berdua dijemput nenek serta ibu Andrew. Sepanjang jalan, Maggie merasa aneh kenapa semua nama toko di sana sama seperti nama keluarga Andrew, bahkan brand tas yang dipakai Andrew juga pakai nama keluarganya. Di pelabuhan, Maggie izin mau pesan hotel dulu, tapi ibu Andrew memaksa tinggal di rumah aja. Karena takut dicurigai, Maggie terpaksa menurut. Namun, waktu tahu kalau perjalanan menuju rumah harus naik kapal boat, Maggie pun bingung. Ia bertanya kenapa Andrew tak pernah memberitahu kalau keluarganya sangat miskin, sampai-sampai lokasi rumahnya aja di pedalaman. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah keluarga Andrew. Rumah yang begitu megah. Ternyata pulau di sini adalah pulau pribadi milik keluarga Andrew. Tak hanya itu, semua properti serta bisnis di toko-toko tadi, bahkan bisnis di seluruh kota ini, termasuk rumah sakit dan bandara, juga adalah milik keluarga Andrew. Ketika tahu betapa sultannya Andrew, sekarang gantian Maggie yang istighfar.
Dalam rumah, ternyata keluarga mengadakan pesta penyambutan kedatangan Andrew yang dihadiri 50-an orang. Maggie bertanya kenapa Andrew nggak ngasih tahu dari awal kalau dia anak sultan. Dengan santai, Andrew menjawab itu nggak penting. Lagi pula semua harta kekayaan keluarganya nggak ada hubungannya sama kerjaan di kantor. Tak lama kemudian, mantan pacar Andrew menyapa. Andrew pun memperkenalkannya pada Maggie. Sang ibu lalu memanggil dan meminta putranya itu cerita gimana waktu dia ngelamar Maggie. Karena nggak pernah diskusi soal ini, mereka pun ngarang bebas. Tapi gara-gara nggak sinkron, tuh bocah berdua jadi debat saling nyindir sifat jelek satu sama lain. Selesai cerita, orang-orang yang bahagia kemudian bersorak menyuruh mereka berciuman. Andrew lalu mencium tangan Maggie. Melihat itu, semua kecewa. Teman-teman Andrew terus memaksanya ciuman beneran. Agar tak dicurigai, mau nggak mau mereka berdua pun berciuman. Setelah ciuman, Maggie dan Andrew canggung. Di kamar, mereka akhirnya bisa istirahat. Sayangnya cuma ada satu kasur, jadi Andrew terpaksa tidur di karpet. Esok hari, Maggie dapat telepon dari kliennya. Ketika sedang serius teleponan, anjing keluarga Andrew gangguin dia terus. So many years you have... Shh, dog, I'm on the phone. We should all be hushing, and I think that your words as well. Frank, give me that dog! Come on, Frank. Oh, okay. Frank. So sorry. I dropped your legacy, this book, and I think it's selling you on anything, but my phone is on all the time. Okay, bye-bye. No, here, take the dog. I know. Yeah, tell her we have a big surprise. Di tengah kepanikan, Andrew datang. Maggie ngadu ke calon suaminya itu kalau barusan ada burung elang ngambil HP-nya. Sebagai calon suami yang baik, walaupun cuma pura-pura, Andrew bilang nanti dia akan membelikan HP baru buat Maggie. Andrew lalu menyuruh Maggie memeluknya karena di jendela ada ibu dan nenek lagi ngeliatin mereka berdua. Siang hari, Andrew menemui sang ayah yang sedang bermain golf. Ayah Andrew memberitahu kalau sebentar lagi dia akan pensiun, jadi dia berharap Andrew mau meneruskan bisnisnya. Mendengar obrolan yang ternyata sudah berulang-ulang kali diobrolkan itu, Andrew kesal. Dari dulu ayahnya selalu memaksa meneruskan bisnis, bahkan sampai menjodohkan dengan anak rekan bisnisnya. Padahal dari kecil cita-cita Andrew sederhana. Dia hanya ingin menjadi editor yang bisa menerbitkan bukunya sendiri. Andrew di situ menegaskan bahwa dia sudah dewasa dan sudah tak mau dipaksa-paksa lagi. Jika bukan karena ulang tahun nenek, dia juga tak mau pulang ke sini. Di sisi lain, terlihat ibu, nenek, Maggie, serta mantan pacar Andrew pergi ke bar khusus wanita. Sesuai tradisi, sebelum menikah, mereka harus mengadakan pesta untuk melepas masa lajang Maggie terlebih dahulu. Tapi gara-gara pesta semakin liar, Maggie memilih nyari udara segar keluar. Di luar, mantan pacar Andrew menghampiri. Ia memberi selamat dan mengatakan Maggie adalah wanita beruntung karena bisa dapat pria baik seperti Andrew. Dia juga cerita bagaimana kenangan indahnya waktu dulu masih pacaran. Mendengar cerita itu, Maggie terlihat tak peduli. Namun dia bingung kenapa dia merasa di hatinya seperti ada perasaan aneh. Hatinya terasa sedikit cemburu. Ketika pulang, mereka melihat Andrew sedang melampiaskan amarahnya dengan mengkampak kayu sambil mendengarkan musik. Sang ibu yang tahu setiap kali anaknya begitu pasti dia habis berantem sama ayahnya. Ia pun langsung memarahi suaminya. Dari dulu pertengkaran ayah anak tersebut tak pernah berubah. Kenapa suaminya selalu egois memaksa Andrew mengurus bisnis keluarga padahal dia selalu menolak. Ibu Andrew ingin sekali aja suaminya mengalah dan menerima pilihan hidup putra mereka satu-satunya itu.
Dari kejauhan, Maggie tak sengaja mendengar pertengkaran barusan. Saat selesai mandi, Maggie kaget Andrew masuk nggak ngetuk pintu dulu. Mereka berdua pun saling canggung. Malamnya, waktu mau tidur, Maggie bertanya kenapa Andrew lebih memilih menjadi editor daripada meneruskan bisnis keluarga. Andrew menjawab, dia juga manusia biasa yang punya cita-cita. Mungkin cita-citanya bukan sesuatu yang hebat, cuma jadi editor. Tapi bagaimanapun juga, itu tetap cita-citanya dari kecil. Karena terbawa suasana, Maggie lalu menceritakan kisah hidupnya juga. Ia adalah anak sebatang kara. Dulu dari Kanada, Maggie pergi ke Amerika tanpa punya siapa-siapa. Ia bertahan hidup dan berjuang sendirian hingga akhirnya bisa bekerja di perusahaan besar, bahkan sampai punya jabatan tinggi seperti sekarang. Mungkin karena kerasnya kehidupan di masa lalu itulah, perlahan-lahan sifatnya berubah jadi menyebalkan. Mendengar cerita Maggie, pandangan Andrew mulai berubah. Dia mulai mengerti sebenarnya bos galaknya itu sama seperti wanita-wanita lain. Maggie sebenarnya adalah wanita rapuh yang butuh kasih sayang. Namun semua kelemahan dalam dirinya dia coba tutupi dengan sifat galaknya. Esok pagi, waktu lagi enak-enak tidur, Maggie kaget mendengar ada yang mengetuk pintu kamar. Maggie pun panik dan langsung membangunkan Andrew lalu menyuruhnya pindah ke kasur. Saat keluarga Andrew masuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nenek menyuruh Andrew dan Maggie memajukan hari pernikahan jadi besok, biar bisa barengan sama hari ulang tahun nenek. Mereka berdua pun kaget sambil mencoba mencari-cari alasan untuk menolak. Tapi karena terus-menerus didesak, mau nggak mau mereka terpaksa setuju. Sang ibu berkata, Maggie dan Andrew tak perlu khawatir. Dia bersama para anggota keluarga lain lah yang akan menyiapkan persiapan pernikahannya nanti. Ketika semua pergi, Andrew panik. Seluruh keluarganya sekarang sudah ikut campur terlalu dalam. Ia takut bila besok menikah lalu bulan depannya mereka bercerai, nenek pasti akan kena serangan jantung. Melihat Andrew gelisah, tanpa sadar, Maggie langsung memeluk lalu berusaha menenangkan kekasih palsunya itu. Saat mulai tenang, mereka berdua baru sadar dan jadi salah tingkah. Siangnya, karena terlalu malu, Maggie jalan-jalan naik sepeda untuk menenangkan pikiran. Tapi bukannya tenang, perasaannya malah campur aduk setiap kali inget tindakan bodohnya meluk Andrew tadi pagi. Di tengah jalan, dia mendengar ada suara aneh dari dalam hutan. Waktu diperiksa, ternyata itu si nenek. Nenek terlihat sedang melakukan ritual seperti pawang hujan untuk melancarkan acara pernikahan cucunya besok. Waktu disapa, nenek lalu menyuruh Maggie ikut menari bersamanya. Agar tak dianggap cucu durhaka, Maggie pun menurut dan ikut menari. Tapi tuh bocah malah ngedance. Oh, you bitches go. To the window. To the window. Let me see you get low. You scared. Now stop. Woo, now wiggle it. Pas lagi asik-asiknya joget, Andrew datang ngajakin Maggie beli HP baru. Maggie pun malu. Dia tak menyangka Andrew dari tadi melihatnya. Di toko setelah membeli HP baru, Maggie bilang kalau dia harus membalas email dari kliennya. Karena HP baru itu bukan smartphone, Andrew lalu mengajaknya ke warnet. Pas Maggie lagi make komputer, dari jendela dia ngeliat Andrew ngobrol sama mantannya. Maggie di situ cemburu. Satu sisi dia merasa seperti mulai menyukai Andrew, tapi di sisi lain dia juga sadar diri. Andrew pasti tak mungkin menyukainya. Di jalan pulang, mereka bertemu ibu dan nenek Andrew. Sebelum ke rumah, nenek menyuruh Andrew menunggu di kapal boat lalu meminta Maggie ikut bersama mereka. Di toko baju, ketika mencoba gaun, nenek cerita
Gaun yang sedang Maggie pakai sekarang ini dulunya juga adalah gaun yang nenek pakai waktu menikah. Tak hanya gaun, nenek juga memberikannya sebuah kalung berusia ratusan tahun. Hadiah turun-temurun peninggalan dari kakek nenek buyut keluarga Andrew. Sudah lama nenek ingin sekali memberikan kalung tersebut ke calon istri Andrew dan sekarang keinginannya akhirnya terwujud. Nenek percaya Maggie pasti bisa menjaganya. Mendengar ucapan nenek, Maggie terharu. Setelah bertahun-tahun lamanya hidup sendirian, baru kali ini dia bisa merasakan lagi bagaimana kehangatan kasih sayang keluarga. Ketika jalan pulang, tiba-tiba Maggie mengambil alih kemudi kapal boot lalu menyetir dengan kecepatan penuh. Maggie bilang pada Andrew kalau dia tak bisa meneruskan sandiwara ini lagi. Ia tak tega harus membohongi keluarga Andrew yang selama ini sudah sangat baik. Andrew di situ panik sambil terus berusaha menenangkan Maggie. Oh my God, your mother fell down! My God! Oh my God! Margaret! Okay. Come on, give me that. Beruntung Maggie selamat. Andrew terlihat sangat khawatir, seakan tak ingin kehilangan Maggie. Sesampainya di rumah, ayah Andrew mengajak mereka berdua bicara ke gudang. Ternyata di sana ada petugas imigrasi menunggu. Petugas mengatakan dia dan ayah Andrew sudah tahu kalau hubungan mereka berdua ini settingan, hanya demi memuluskan proses visa Maggie aja. Petugas mengancam lebih baik Andrew jujur daripada dipenjara. Mendengar ancaman tersebut, bukannya takut, Andrew malah muak. Ia bertanya kenapa ayahnya selalu ikut campur masalah pribadinya, bahkan sampai mengadu ke petugas imigrasi. Andrew tahu ayahnya melakukan semua ini pasti agar Andrew berhenti bekerja sebagai editor, lalu meneruskan bisnis keluarga. Dengan tegas, Andrew berkata dia sangat mencintai Maggie. Apapun yang terjadi, dia tetap akan menikah dan bersumpah akan membuat Maggie menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Mendengar ketegasan anaknya, ayah Andrew pun terdiam. Malam hari menjelang hari pernikahan besok, Andrew dan Maggie harus tidur terpisah. Semalaman Andrew tak bisa tidur. Ucapannya tadi memang dia ucapkan sungguh-sungguh, tapi dia tak yakin apakah Maggie juga menyukainya. Di kamar, Maggie juga tak bisa tidur. Ia tersentuh dengan ucapan Andrew tadi, tapi dia tahu Andrew tak mungkin sungguh-sungguh mencintainya. Selain itu, Maggie juga merasa bersalah. Ia tahu selama di sini dia hanya membuat masalah untuk Andrew dan keluarganya. Keesokan harinya, hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Seluruh keluarga besar terlihat begitu bahagia. Petugas imigrasi ikut hadir di sana. Awalnya semua berjalan lancar. Namun saat ingin mengucap janji suci, tiba-tiba Maggie berhenti. Di hadapan keluarga besar Andrew, Maggie mengakui sandiwara pernikahan mereka berdua. Semenjak Maggie masuk ke dalam keluarga ini, dia merasakan begitu banyak kebaikan dan kehangatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Demi melindungi Andrew, Maggie mengaku pada petugas imigrasi kalau dialah yang merencanakan pernikahan ini. Andrew hanya korban karena diancam dipecat jika menolak. Setelah membongkar semuanya, Maggie langsung pergi dari sana. Andrew pun berusaha menenangkan kekacauan sambil terus memikirkan Maggie. Waktu mencoba mengejar, sayangnya di kamar dia hanya menemukan baju pernikahan, naskah buku tulisan Andrew, dan selembar surat perpisahan. Di surat, Maggie meminta maaf. Sebenarnya naskah buku tulisan Andrew itu sangat bagus.
Tapi dari dulu dia sengaja tak pernah mau menerbitkannya karena takut kehilangan asisten hebat seperti Andrew. Sebelum kembali ke Kanada nanti, Maggie janji akan menerbitkan buku tersebut. Saat mantan Andrew datang, dia bertanya kenapa hanya diam aja. Jika memang cinta, Andrew harus mengejar cintanya. Mendengar kalimat barusan, Andrew bergegas lari. Sementara di kapal boot, petugas mengantarkan Maggie pulang. Petugas mengatakan dia memberi Maggie waktu sampai besok untuk mengemasi barang-barang dan keluar dari Amerika. Di sisi lain, di luar rumah, lagi-lagi sang ayah menghadang dan menyuruh Andrew berhenti bertindak bodoh. Melihat perdebatan ayah anak yang tak pernah berakhir itu, nenek jatuh pingsan kena serangan jantung. Tak lama kemudian, pesawat ambulan datang. Dalam pesawat, nenek yang terlihat sudah sangat lemah menyuruh anak dan cucunya baikan. Sebelum meninggal, nenek ingin mereka belajar dewasa saling menghargai keputusan satu sama lain. Akhirnya, demi sang nenek, Andrew dan ayahnya pun berjanji nggak akan berantem lagi. Melihat keluarganya akur, nenek lega. Kini nenek merasa sudah bisa pergi dengan tenang. Perlahan-lahan dia mulai memejamkan mata untuk selamanya. Tapi bohong, nenek ingat mereka harus buru-buru mengejar Maggie ke bandara. Karena kenal sama pilot pesawatnya, nenek lalu mengancam si pilot putar arah menuju bandara atau dia bakal ngadu ke ibunya si pilot. Sesampainya di bandara, Andrew berusaha menghubungi temannya yang kerja di menara komunikasi agar membantu menghentikan pesawat menuju kota Boston. Namun Andrew terlambat. Keesokan harinya terlihat Maggie sedang membereskan barang-barang ruang kantornya. Ketika dia meminta bantuan salah satu karyawan, Andrew datang. Sambil ngos-ngosan karena abis lari, Andrew marah dan menyuruh Maggie jangan pergi. Jangan berani-berani pergi setelah menghancurkan hidupnya. Apa Maggie tahu bagaimana rasanya 3 tahun bekerja menjadi asisten bos galak? Rasanya seperti menjadi Iron Man. Mentalnya benar-benar hancur. Bahkan kemarin Maggie juga menghancurkan acara pernikahan yang telah susah payah mereka berdua persiapkan. Tapi dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah Maggie telah menghancurkan hatinya. Bos galak, bawel, ngeselin yang sudah mulai dia sukai pergi meninggalkannya. Sekarang Maggie harus bertanggung jawab. Maggie tak boleh pergi meninggalkannya lagi karena Andrew tak ingin kehilangan wanita yang dia cintai. Andrew lalu mengungkapkan cintanya dan memberanikan diri melamar bos galaknya itu. Saat tahu pria yang dia cintai ternyata juga mencintainya, Maggie terharu. Dengan bahagia, ia pun menerima lamaran Andrew. Beberapa hari kemudian, Maggie dan Andrew pergi ke kantor imigrasi lagi untuk mengajukan proses pernikahan ulang. Walaupun masih kesal karena sebelumnya dibohongi, petugas memutuskan tetap memberi mereka kesempatan kedua. Tapi dengan syarat, jangan lagi ada dusta di antara kita. Setelah Andrew dan Maggie siap, petugas pun berkata, Let's do it.